Oke, baik. Selamat siang semuanya. Sudah makan siang belum? Belum. Atau atau mungkin Sudah, Belum, Pak. Pak. Belum, atau belum. atau mungkin sambil makan siang ya? Belum makan siang, Pak. Oh, belum. Tapi sudah ngemil itu kayaknya. Oke, bagi yang masih belum makan, boleh makan dulu. Bagi yang sudah makan bisa disimak. Bagi yang mau atau masih belum sholat, silakan sholat dulu. Yang sudah siap bisa sambil menyimak ya. Oke, hari ini kita lanjut ke database atau kuliah database atau basis data. Sebelum praktek saya jelaskan dulu tentang struktur tabel ya. Oke, jadi untuk database itu atau basis data sudah saya jelaskan dulu di pertemuan awal-awal, kalau nggak salah di pertemuan pertama ya, bahwa basis data atau database itu ada banyak macamnya yang secara umum dibagi dalam dua kategori. Masih ingat nggak kira-kira? Yang pertama adalah database yang DBMS, yang kedua masih ingat apa? Jenis kedua? Halo, masih ingat? Sama NoSQL. Ya. Yang pertama RDBMS, kalau yang kedua Non-SQL. RDBMS, ya. Jadi yang pertama itu menggunakan bahasa SQL atau SQL atau kepanjangannya adalah Structured Query Language ya. Kalau yang jenis kedua adalah NoSQL atau NoSQL atau Not Only SQL kepanjangannya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan belajar yang RDBMS dulu, yang Relational Database Management System. Kalau kalau di mata kuliah yang kurikulum terbaru itu dipecah jadi dua ya. RDBMS satu mata kuliah, yang non relasional DBMS itu satu mata kuliah. Tapi nanti kita mungkin kalau mau kenalan dulu nggak apa-apa. Setelah kita selesai membuat atau merancang database yang relasional, kita bisa kenalan sedikit nanti dengan yang NoSQL atau non-relational database ya. Oke, sebentar. Mana ini? Nah ini. Untuk materi nanti akan saya share yang PDF ini ya. Nanti ada dua, saya share dua-duanya nanti ke grup. Silakan dibaca dulu, nanti dipelajari. Saya akan jelaskan yang poin-poinnya dulu. Untuk istilah-istilah yang digunakan dalam basis data itu ada beberapa. Yang pertama adalah enterprise ya. Enterprise itu berarti, bisa kelihatan nggak ini tulisannya? Bisa, Pak. Oke, yang enterprise ini adalah untuk organisasi, misalnya sekolah atau perkuliahan ya. Database-nya misalkan database tentang mahasiswanya atau siswanya atau nilainya itu ya, atau kegiatan pembelajarannya. Kalau untuk yang rumah sakit contohnya misalnya database-nya adalah untuk pasiennya atau karyawannya atau riwayat berobatnya gitu ya. Nah, untuk entitas itu adalah objek yang dibedakan dengan objek lain. Misalnya ada database nilai, berarti entitasnya itu adalah mahasiswa dan mata pelajaran. Berarti entitas itu bagian dari enterprise-nya.
Jadi dalam database ada entitas gitu ya. Nah, misalnya dalam database nilai itu kan ada entitasnya mahasiswa dan mata pelajaran. Berarti isi dari entitas nilai itu ya itu tadi, mahasiswa dan pelajaran. Yang terkait cuma yang dua itu. Kalau misalnya ada apa ya namanya ya? Tenaga admin misalnya itu. Kira-kira masuk nggak ke entitas database nilai? Menurut kalian? Masuk, Pak. Masuk. Hubungannya apa kira-kira? Kalau untuk nilai tenaga admin? Menginput, mendata semua nilai-nilainya. Input. Kira-kira perlu nggak dituliskan namanya di inputannya? Perlu, Pak. Perlu ya. Kalau untuk keperluan riwayat atau history itu idealnya perlu, karena kemungkinan kalau ada mungkin mahasiswa yang protes ini kok kayaknya salah input ya gitu ya. Nanti akan dilacak siapa sih yang input gitu. Nah, ya kalau misalnya kalau nggak ada hubungannya, berarti bukan termasuk entitas dalam database tersebut. Kemudian ada database administrasi pasien, berarti entitasnya adalah pasien itu sendiri, kemudian dokter yang merawat dan obatnya apa. Jadi harus yang berhubungan. Itulah kenapa disebut dengan relasi atau relationship. Yang ketiga itu adalah atribut atau field istilahnya. Atribut atau field itu berarti entitas yang dipunyai untuk mewakili dalam sebuah entitas itu sendiri. Misalnya ada entitas siswa. Tadi kan ada siswa di sini ya. Ini atau mahasiswa sama lah ya. Ini mahasiswa, ini siswa. Nah, berarti dalam entitas siswa itu atau mahasiswa tadi itu ada field namanya name, nama dan alamat dan seterusnya. Jadi saling berkaitan ya. Kemudian misalkan ada nasabah, entitasnya nasabah, berarti fieldnya kode nasabah, nama nasabah dan seterusnya. Yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang keempat maksudnya. Yang keempat adalah data value atau data aktual. Misalnya nama karyawan itu contohnya apa sih isinya atau value-nya, misalkan Sutrisno Budiman. Misalnya mahasiswa itu siapa sih? Contoh isinya, value-nya, oh misalnya ada Adul, ada Udin itu ya. Nah itu contoh untuk value. Nah berikutnya ada record atau tuple atau tuple ya. Itu adalah kumpulan elemen-elemen yang berkaitan. Contohnya misalkan kalau dalam record mahasiswa, satu baris itu kan bisa terdiri dari name, nama, dan seterusnya. Mirip dengan entitas ya. Tapi record itu lebih kepada isinya, isi atau value per barisnya. Kemudian kalau untuk file itu berarti kumpulan-kumpulan dari record yang mempunyai panjang elemen sama. Yang terakhir adalah kunci elemen. Kunci elemen itu berarti yang identitas yang unik yang tidak dipunyai oleh record lain. Sebagai contoh, kalau setiap mahasiswa itu yang membedakan yang unik apanya kira-kira? NIM, Pak. Ya, NIM ya. Kalau dalam satu kelas ada nama yang sama, misalkan ada satu kelas ini ada nama hari pertama gitu. Ternyata ada 5 orang yang sama hari pertama, semuanya 5 orang satu kelas. Nah itu harus ada tanda pengenal yang unik. Nah kalau mahasiswa berarti namanya NIM. Kalau PNS namanya apa? Yang unik? NIP. NIP. Kalau karyawan? NIK ya. Nomor 2 karyawan. Kalau polisi NRP mungkin ya, nomor register polisi kalau nggak salah. Jadi setiap personal itu punya identitas yang unik, yang nggak mungkin sama. Walaupun namanya sama nggak masalah.
Nanti juga ada yang berikutnya itu selain itu kan namanya primary key ya. Sudah tahu primary key belum? Sudah? Belum, Pak. Belum ya? Dulu PPN 2 belum pernah belajar database access? Apa tadi jadi Bapak? Belum, Mbak. Belum ya? Belum pernah? Akses kalau Pak. Akses belum pernah ya? Belum. Dulu yang pernah sama Bapak belajar akses semester berapa ya? Ada yang ingat nggak? Nggak ada ya? Oh ya nggak ada. Berarti belum pernah ya belajar akses. Akses itu Microsoft ya. Jadi Microsoft Word, Excel, PowerPoint, kemudian akses. Nah, akses itu jarang dipakai sih karena akses itu biasanya dipakai untuk pengelolaan database yang skala kecil. Kalau yang menengah ke atas nggak pakai akses lagi. Misalnya kalau ada yang punya usaha jualan kecil-kecilan atau jualan pulsa, punya kios, nah, itu bisa pakai akses untuk database. Tapi kalau misalnya mau dibuat yang kelas medium ke atas sampai enterprise itu ya harus pakai database server ya. Nggak bisa pakai akses. Akses itu bukan server tapi database lokal saja. Yang rawan rusak atau rawan dicuri gitu ya, karena kan dia cuma satu file. Tapi kalau untuk yang database server semacam SQL itu kan tersimpannya di server, jadi bisa di remote. Kalau servernya aman, nggak akan bisa ada orang nyuri ya, karena servernya kan di dalam tempat yang aman. Paling bisanya cuma dibobol aja sih kalau misalnya keamanan jaringannya nggak bagus bisa dibobol. Oke, bentar ya saya gambarkan dulu. Kunci ini nama istilahnya primary key ya. Bisa nulis sendiri nggak primary key? Biasa singkat PK. Bisa ya? Halo, masih bersama channel ini? Masih, Pak. Masih pulang. Primary key bisa nulis? Minta tolong tuliskan, Pak. Primary Y, Kak, Pak. Ya, gimana tulisannya? Bisa nggak nulis? Bisa, Pak. Oke. Tidak saya tulis lah. Primary key. Nah, gitu loh. Ada lagi nanti setelah primary key namanya kandidat key. Ada lagi namanya composite key. Macam-macam sih ya. Tentu kalau yang mau yang database-nya advance, kalau yang basicnya cuma yang dipakai primary key aja. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Pak, Ya. kita tuh pakai MySQL, Pak. Ya, pakai itu. Itu antara MySQL lawan Firebase bagusan mana, Pak? Tergantung kebutuhan. Kalau database-nya mau ditaruh di hosting, selama ini yang mayoritas yang support database itu adalah MySQL atau MariaDB. Mereka tidak support database Firebase. Jadi kalau mau di hostingkan nggak akan bisa. Kecuali kalau database-nya untuk di perusahaan atau di rumah sakit atau di perhotelan, nah itu bisa pakai Firebase. Saya dulu waktu pengalaman kerja di hotel di Banjarmasin, saya kan dulu jadi administrator jaringan dan IT-nya ya. Jadi untuk database aplikasi perhotelan itu kan sangat sangat besar dan sangat sangat sibuk. Jadi pekerjaannya itu hampir 24 jam nonstop. Kalau istirahat pun servernya itu
Hanya saat nggak ada tamu datang, saat resepsionisnya nggak melakukan transaksi itu biasanya jam 2 sampai jam 5 pagi. Cuma itu aja, makanya hampir 24 jam nonstop. Nah, jadi untuk database-nya mereka pakai Firebird. Nah, jadi kalau untuk database server tapi yang lokal di situ-situ aja, maksudnya nggak dibuat hosting, itu kalau saran saya bagusnya pakai Firebird. Karena saya sudah membuktikan sendiri Firebird itu sangat tangguh dan handal ya kalau menangani data yang sangat masif untuk skala menengah dalam enterprise di perusahaan gitu ya. Tapi kalau untuk yang mau database-nya di hosting kan atau di online kan, ya mau nggak mau harus migrasikan ke MySQL atau MariaDB. Soalnya khususnya kalau mau hosting ya, hosting itu nggak ada yang support selain MySQL kebanyakan. Kecuali kalau bisa bikin VPS sendiri ya, bikin virtual private server sendiri, tapi harus sewa ke hosting juga. Jadi hosting menyediakan server, kita sewa sendiri, yang dedicated ya maksudnya ya. Nah itu bisa kita pasang sendiri server suka-suka kita, mau server apa. Nyewa ibaratnya. Atau pakai cloud server. Nah itu juga sama. Gitu jawabannya, Musin. Ada lagi? Cukup, Pak. Oke. Yang lain silahkan kalau ada yang mau tanya. Yang tadi saya jelaskan sudah paham yang ini tadi? Yang ada 7 tadi? Paham, Pak. Oke. Kalau nggak ada saya teruskan untuk data model ya. Pak, pengen bertanya Pak. Ya, boleh. Pak, berarti yang masalah MySQL ini semuanya termasuk ke itu kan? Ke yang SAM tadi kan semuanya? Termasuk yang gimana? Dia satu set sama yang SAM itu ya? Sebenarnya SAM itu cuma mempacking aja. Jadi sebenarnya selain SAM itu juga banyak sih. Ada saya pernah pakai itu apa ya namanya, lupa saya. WAM juga ada, SAM, WAM, ada lagi UWAM, ada lagi apa ya dulu ya. Saya lupa namanya, sangat banyak soalnya. Cuma yang paling populer memang cuma SAM sih ya, karena SAM itu komplit dan bisa di-deploy lebih up to date itu loh. Kalau yang lain tuh kebanyakan kurang up to date. Kalau sekarang kan sudah PHP versi 8. Nah, SAM tuh langsung dia bikin versi 8 yang PHP-nya. Jadi lebih cepat ya. Terlepas dari ukurannya yang sangat besar ya, sampai ratusan. Tapi kalau yang lain itu saya pernah pakai yang UAM itu cuma 50 MB. Sangat sedikit. Tapi kalau untuk keperluan yang skala kecil aja, misalnya untuk kayak belajar itu, saya sarankan ya pakai UAM nggak apa-apa. Dia bisa ada server Apache-nya dan MySQL-nya sudah komplit, sama kayak SAM juga. Jadi MySQL itu sebenarnya sudah dibeli oleh perusahaan yang namanya Oracle. Oracle tuh dulu sebenarnya database server saingannya MySQL ya. Oracle tuh bayar, yang pakai enterprise saja yang pakai perusahaan-perusahaan besar yang setahunnya bisa sampai puluhan juta bayar lisensinya. Nah, sedangkan MySQL ini karena dia dikelola oleh organisasi non-profit, jadi dia gratis untuk semua orang dan bisa dikembangkan. Kemudian ternyata yang
pemimpin organisasinya atau yang memegang kebijakan di organisasi yang mengelola MySQL tadi, entah alasannya kenapa dia jual ke Oracle database-nya MySQL ini. Lisensinya dia jual ke Oracle, sehingga sekarang ini MySQL itu dipunyai secara komersil oleh Oracle, perusahaan Oracle ya. Nah, yang penemu MySQL ini nggak terima, kemudian dia keluar dari perusahaan dari organisasi tersebut, kemudian dia mendirikan organisasi baru, dan terus berdasarkan MySQL yang sudah dia kembangkan, dia bikin varian baru dengan nama MariaDB. Makanya kalau pernah lihat status dari server MySQL, walaupun namanya MySQL ya, tapi dia identitasnya bukan lagi MySQL tapi MariaDB. Saya contohkan ini ya, kalau saya buka phpMyAdmin, nih ya, kalau saya buka phpMyAdmin, di sini ada server type-nya MariaDB. Bisa kelihatan nggak? Bisa, Pak. Bisa Pak, ada Pak. Ya, jadi bukan MySQL lagi ya, tapi MariaDB. MariaDB itu ya variannya MySQL, tapi yang mengembangkan beda organisasi. Kalau MySQL secara komersil oleh Oracle, sedangkan MariaDB dia punya sendiri, gitu, mengembangkan sendiri. Begitu ya, gara-gara konflik aja, konflik dengan stakeholder yang lain, kemudian dia pecah. Ada lagi yang mau tanya? Ada? Oke, Pak, kalau ya, ulun membuka SAM. Habis itu ulun cek ke browser ke localhost-nya ada mau, Pak. Itu ada apa ya? sudah dijalankan belum Sudah, servernya? sudah menjalankan. Sudah muncul hijau kayak gini? Sudah. Ulun share ke, Pak. Boleh. Ini sudah berjalan ke. Oh. Ini kelihatan, Pak. Iya, kelihatan. Ini sudah berjalan nggak, Pak? Terus? Habis itu ulun buka ke browser. Log. Itu sudah diganti potnya ya? Kakak deh, Pak. Kadung ganti, Pak. Oh ya, itu bisa tuh. Memang lari ke sini, Kak, Pak? Ya memang lari ke situ kalau localhost biasa. Ini maksudnya mau buka apa maksudnya? PHP adminnya itu, Pak. Langsung aja localhost/phpMyAdmin. Nggak usah Oh, pakai, langsung slash, Kak. ya nggak usah pakai pot. Itu ada itu bekasnya itu yang di Ini, Kak. bawah. Nah itu. Itu larinya ke Google, jadi harus pakai HTTP di depan, tambah HTTP. Oh iya, ya. Mau, Pak. Ya, saya. Enggak. Oke, ada lagi yang mau tanya?
Saya nggak memerintahkan mencoba-coba lagi ya, karena saya sudah anggap Anda sudah mencoba. Jadi saya tinggal jelaskan aja. Oke, ini contohnya kalau sudah dijalankan, yang warna hijau ini ya. Saya ulang sekali lagi. Apache itu untuk menjalankan web server. Kemudian MySQL itu adalah untuk menjalankan database server MySQL-nya atau MariaDB-nya. Yang FileZilla, Mercury, Tomcat nggak usah ya. Itu nggak kita pakai. Nah, kalau misalnya mau menjalankan phpMyAdmin atau menjalankan MariaDB menggunakan GUI atau membuat atau mengelola database secara visual, itu bisa menggunakan tool namanya phpMyAdmin. phpMyAdmin itu adalah tool untuk mempermudah pengelolaan database, jadi nggak perlu lagi pakai command line atau perintah secara teks. Nah, itu harus dijalankan dua-duanya, berarti Apache jalan, MySQL jalan. MySQL untuk menjalankan server database MySQL-nya, sedangkan Apache untuk bisa membuka phpMyAdmin-nya. Itu kalau mau pakai visual, tool yang visual. Tapi kalau kalau mau secara command line atau perintah, bisa pakai MySQL-nya aja, Apache-nya nggak usah. Gitu ya. Sudah pernah bikin database belum? Belum, Pak. Belum sama sekali ya. Oke. Oh, berarti harus dari nol ini ya. Saya ngasih tahu ya. Udah nggak apa-apa lah. Oke, saya beri dulu basic dulu ya, yang teori dulu ya. Untuk model data itu ada yang namanya ini. Ada 4 macam ya. Ada berbasis objek, kemudian berbasis record, model data fisik, dan konseptual. Kalau yang model data yang berbasis objek itu ada 2, ada namanya ERD, Entity Relationship Model, kemudian ada Semantic Data Model. Kalau yang dipakai itu yang ini ya, yang sering dipakai untuk penelitian, bahkan untuk pembuatan aplikasi itu yang ini. Nah, jadi hari ini kita fokusnya ke ini ya, ke entity relationship. Kalau nanti ada yang bikin laporan PKL, misalnya habis bikin atau merancang database, itu wajib harus ada ERD atau model perancangan database-nya harus ada. Nah, untuk keterangannya nanti bisa dibaca sendiri ya, dipelajari sendiri, nanti saya kasih PDF-nya. Nah, untuk simbol-simbol ERD itu ada banyak, mirip seperti flowchart, tapi nggak sama ya. Ada beberapa yang mirip, tapi nggak banyak kok, simbolnya cuma beberapa aja. Nah, cuma segini aja simbolnya. Dan itu pun nggak dipakai semua ya. Yang sering dipakai itu adalah yang ini. Pertama, entity atau entitas, simbolnya persegi panjang. Kalau weak entity itu jarang dipakai ya. Ini sementara abaikan saja. Yang kedua adalah relationship, itu ini saya tanda aja lah. Biar main. Yang saya beri warna kuning berarti itu yang sering dipakai ya. Entity atau entitas, relationship atau relasi, itu bedanya kalau entity persegi panjang, kalau relationship belah ketupat. Kemudian atribut yang dipakai yang ketiga, simbolnya oval. Ini jarang dipakai ini. Nah, kecuali ini nih. Nah, ini. Ini kalau atributnya primary key, tambahkan garis bawah di sini. Tapi kalau hanya yang primary key, kalau yang bukan jangan. Berarti pakai yang biasa aja. Ini jarang dipakai nih, atribut multi value jarang.
derivatif jarang. Nah, komposit juga jarang. Yang tadi saya bilang di atas tadi kan ada primary key yang sifatnya komposit ya. Nah, itu dipakainya ini. Tapi ini juga jarang dipakai. Yang sering itu yang 4 ini ya. Entity, relationship, atribut, dan atribut primary key. Nah, ini ada contoh kasus nih. Misalnya pada saat mendaftar sebagai anggota, maka kan dicatat nama, nomor mahasiswanya atau NIM-nya ya, dan alamatnya. Setelah itu mereka meminjam buku di perpustakaan. Nah, buku-buku yang dimiliki itu banyak sekali, sehingga setiap buku harus memiliki nomor buku atau identitas yang unik ya. Bisa ID buku atau kode buku boleh. Nah, kemudian ada judul, pengarangnya siapa, penerbitnya apa, dan tahun berapa terbitnya. Nah, satu buku itu kan bisa ditulis lebih dari satu pengarang. Ada yang 2 atau 3 atau bahkan 4 pengarang atau 5 gitu ya. Jadi bisa dimasukkan semuanya. Nah, untuk tahapan membuat ERI seperti ini. Nanti silakan juga dibaca sendiri. Saya langsung lompat ke hasil akhirnya saja ya, supaya waktunya cukup. Nah, jadi langkah pertama ini entitas ya, atau entity. Kita punya 2 entity, yaitu anggota dan buku. Nah, entity anggota itu atributnya adalah nomor mahasiswa, ada dari nama gitu ya, terus alamat. Nah, sedangkan entitas buku atributnya adalah nomor buku, judul buku, pengarang, tahun terbit. Nah, itu dicatat di sini. Seperti ini cara gambarnya. Nah, hubungannya adalah ini. Hubungannya, nah ini ya, relationship atau hubungan. Kita harus bisa menghubungkan antara entitas anggota dan buku. Nah, cara menghubungannya tinggal gambarkan seperti ini. Gambarkan garis, terus belah ketupat, terus prosesnya apa? Kalau di sini anggota, di sini buku, berarti dikatakan anggota meminjam buku, begitu ya. Dan buat kalimat aktif bukan pasif ya, bukan buku dipinjam anggota, bukan. Jadi anggota meminjam buku. Jadi kalimatnya aktif. Terus langkah keempat, tentukan hubungan relasi. Hubungan relasi itu ada 3 ya, saya tuliskan di sini. Pasti sudah mulai pusing saya kayaknya, saya lihat ini dari fotonya. Ya benar ya, Pipa ya? Enggak, Pak. Oh enggak, masa? Aman, Oke, Pak, yang, aman. yang pertama itu adalah one to one, yang one. Yang kedua adalah one to many, yang ketiga many to many. Kalau hubungannya adalah satu ke banyak buku, satu anggota meminjam banyak buku, berarti hubungannya adalah one to many. Simbolnya adalah 1.2 N. Tapi kalau hubungan antar entitas adalah 1 ke 1, berarti cara menuliskannya adalah 1.21. Sedangkan kalau hubungan antar entitas adalah banyak ke banyak, berarti adalah cara menuliskannya N.2N. Sampai sini paham atau bingung? Atau pura-pura bingung padahal paham? Pak. Oke. Nah, yang kelima, tadi silakan tambahkan sisanya ya. Nama, alamat, kalau ini pengarang, penerbit, tahun terbit. Ini judulnya belum ada ya, ini harusnya ada judul nih, ketinggalan nih, 1. Sampai langkah kelima itu selesai. Ini untuk yang entitas yang sangat sederhana, cuma 2 entitas ya. Kalau membangun sebuah database itu bisa sampai puluhan entitas itu, dan itu bikin pening.
Makanya di pembuatan database itu lebih lama di perancangannya. Kalau pembuatannya nggak lama, bentar aja. Makanya untuk programmer tuh ada dibagi dua ya secara garis besar. Ada analis dan ada programmer. Analis tuh kerjanya cuma ini gambar-gambar, merancang algoritma, menggambarkan flowchart, itu analis. Tapi kalau programmer ya tinggal baca hasil analisisnya, terus diterapkan ke komputer. Kebanyakan kalau programmer ini biasanya langsung merangkap analis juga sih ya, makanya lama kerjanya. Makanya dalam sebuah perusahaan jasa pengolahan aplikasi itu harusnya ya ada timnya, nggak satu orang kayak saya. Kalau saya ini merangkap semuanya nih, dari survei ke lapangan, dari analis juga sampai programmer saya semua. Jadi merangkap semua jabatan. Makanya waktunya lama ya kalau membuat aplikasi kalau cuma satu orang. Tapi kalau tim itu pasti lebih cepat prosesnya. Tapi sekali lagi ya, kalau keuntungannya kalau sendirian kan udah penghasilannya didapatkan sendirian. Tapi kalau pakai tim ya harus dibagi-bagi kan ya. Itu ya ada plus minusnya sih. Tergantung kita maunya seperti apa. Kalau mau bikin startup ya harus pakai tim ya, nggak bisa sendirian. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu, nanti ini belum ya? Normalisasi belum? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti udah jelas ya? Oke. Kita nggak lanjut ke bab keempat. Nanti akan saya seling supaya nggak bosen dengan praktek. Kalau normalnya perkuliahan itu seharusnya teori dulu gitu ya. Setengah semester mungkin baru praktek. Tapi kalau saya enggak sih. Saya paham sih mata kuliah itu cenderung bisa bikin bosen, pengalaman saya sih ya. Maka saya berusaha untuk supaya nggak bosen diselingi dengan praktek. Ada breaknya lah, ada iklannya gitu ya. Ini yang modul kedua nanti saya share, nanti silakan juga dibaca-baca supaya paham sejarahnya SQL ya. Nah, sekarang yang penting ini, sebelum kita praktek ya. Deklarasi pada SQL itu ada dibagi dua, yaitu DDL dan DML. Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Nah, kalau Data Definition Language itu ada perintah, diantaranya ada 6 perintah ini ya, ada create table, create index, alter table, drop index, dan grant. Ini contohnya. Aslinya sangat banyak ya, bukan cuma ini. Ada create database gitu ya, banyak. Ada apa lagi ya, create schema, ada use database, banyak ya. Itu perintah-perintah yang termasuk dalam golongan data definition language. Nah, sesuai dengan namanya SQL, Structured Query Language ya, jadi bahasa query untuk database. Kalau ada yang pernah tahu ya, database sejenis seperti MySQL itu, ada contohnya PostgreSQL, MSQL, LiteSQL, dan Microsoft SQL atau Firebird SQL itu sama, bukan sama persis tapi mirip ya, mirip-mirip bahasanya, ada bahasa query. Itu keluarga atau family query ya. Nah, kalau yang kedua adalah DML, itu Data Manipulation Language. Itu adalah perintah untuk memanipulasi data. Memanipulasi di sini bukan berarti memanipulasi dalam konotasi yang negatif, bukan ya. Misalkan ada kalimat
adul memanipulasi hasil pemilu. Nah, itu kan kesannya konotasinya negatif. Tapi kalau manipulasi dalam database itu, manipulasi itu maksudnya mengolah data gitu ya, maksudnya gitu. Jadi beda ya antara memanipulasi, istilah yang dipakai dalam dunia nyata dengan dunia informatika beda konotasinya. Nah, untuk yang data manipulasi language atau DML itu contohnya select, insert, delete, update, dan commit atau rollback. Nah, kalau untuk yang perintah-perintah ini, itu yang wajib itu yang ini ya, saya garis bawahi. Select ini untuk menampilkan data, insert memasukkan data baru, delete itu untuk menghapus record, satu record atau beberapa record, kemudian update untuk mengubah record atau data. Ini 4 yang wajib ya. Kalau dalam dunia pemrograman itu disebut dengan CRUD. Saya tuliskan di sini. Mana ya? Ini kah? Nah ini. Select itu di bentar ya. Create, update. Oh gini. Select itu simbolnya R. R itu read ya. Read itu berarti dibaca atau membaca. Nah, untuk insert itu berarti C. C itu create. Delete itu sama. Delete juga. S. Huruf D ya. Update sama juga update. Nah, jadi disingkat C, R, U, D. Dibalik ya. Harusnya insert dulu. Select. Kemudian update baru delete. Ini kebalik ini. Jadi disingkat itu adalah C, R, U, D. Nah, gitu ya, CRUD. Create, read, update, delete. Ada lagi yang berikutnya adalah commit dan rollback. Commit untuk menuliskan perubahan, rollback untuk membatalkan. Tapi kalau di MySQL itu sebenarnya nggak ada dua ini sih. Ini otomatis sebenarnya. Kecuali kalau di Firebird itu ada perintah commit sama rollback. Commit untuk memasukkan perintah, rollback untuk membatalkan perintah seperti undo dan redo gitu ya, sama lah. Nah, tipe-tipe data di MySQL itu ada bit, ada integer. Integer itu nilainya dari minus 2 miliar sekian-sekian sampai positif 2 miliar sekian-sekian. Itu integer. Sangat banyak. Kalau bit cuma 2, 0, dan 1. Small in dari 32.000 sekian-sekian sampai positifnya small in. Kalau tiny in 0 sampai 255. Kalau misalnya kalian mau bikin database, panjangnya untuk nilai itu kan maksimal 100 ya. Dapat nilainya kan 0 sampai 100. Cukup pakai tiny in saja, jangan pakai in kebesaran. Kebanyakan yang para kalau yang integer itu kan kebanyakan ya sampai miliaran, jadi nggak kepake mubazir ya. Jadi yang kepake kalau untuk nilai 0 sampai 100 cukup pakai tiny in. Kalau desimal itu berarti bilangan yang pakai koma ya. Pakai minus pangkat atau plus pangkat. Kemudian money itu berarti untuk data keuangan atau currency. Small money lebih kecil. Nah, float untuk data mirip desimal juga. Real juga mirip desimal, cuma beda ukurannya. Date time untuk waktu, tanggal, bulan, tahun.
plus dengan jam, menit, detik ya. Sedangkan small dead time itu yang lebih singkat, itu hanya sampai yang terakhirnya 2079. Kalau yang dead time itu sampai hampir tahun 10.000 ya. Ini pun kayak nggak nyampe juga sih ya. Ini pun sudah sangat banyak nih, sudah sangat besar ini, segini ini. Yang lain itu adalah tambahan rupa-rupanya misalkan kursor, timestamp dan seterusnya ya. Nah, untuk yang string kan ini tadi untuk yang integer ya atau angka. Untuk yang string itu ada char, varchar, ada text, ada enchar, envarchar, text. Nah, kalau yang dipakai itu seringnya ini. Yang sering saya pakai yang ini, yang 3 ini ya. Char itu ukuran maksimalnya 8.000 byte, sedangkan varchar 8.000 byte. Untuk teks lebih besar 2 × 31 - 1 byte. Jadi kalau untuk database yang menyimpan teks yang besar, misalkan komentar-komentar di Facebook atau komentar-komentar di media sosial, itu pakainya teks ya, karena sangat besar. Kalau cuma char atau varchar nggak akan cukup. Yang seterusnya itu tadi ukurannya ini enchar lebih kecil, envarchar juga lebih kecil tapi bervariasi, text juga lebih kecil daripada teks. Yang terakhir adalah binary string, ini jarang dipakai. Kalau dipakai pun ini bikin berat server ya, karena dia bisa menyimpan file binary atau file gambar. Saya juga nggak pernah pakai ini. Jadi nanti kalau misalnya mau mengupload file itu jangan disimpan filenya di dalam database, tapi filenya cukup diupload filenya terus dikasih linknya gitu aja. Atau kalau misalnya mengupload gambar, jangan gambarnya yang diupload ke database, tapi gambarnya diupload ke server, tapi ambil link atau URL-nya gitu, tuliskan di database. Jadi gitu tekniknya ya. Jangan langsung dimasukkan ke database gambarnya atau filenya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, masih online atau sudah off? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Ada yang nggak paham? Silakan tanyakan. Kalau nggak tanya, saya yang tanya nih. Halo, mana orangnya? Ada, Pak. Sudah paham atau belum? Ada, Pak. Kurang paham, tapi nanti dibaca lagi, Pak, file yang pian kirim nanti. Oke, nggak apa-apa kalau saya ada yang kurang paham, tanyakan aja langsung. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya ya. Mau nggak saya tanya? Halo, Hai. sudah saya tanya ya. Awas kalau sampai nggak saya jawab. Saya suruh push up nanti kalau saya jawab ya. Tadi kalau misalnya sudah menyimak yang saya jelaskan, pasti akan seharusnya akan terpancing ya. Saya tadi kan bilang nih, char dengan varchar ada perbedaan. Tapi ternyata tadi kan di sini ada 8.000 byte sama-sama 8.000 byte. Kalian tadi nggak curiga ya ini ya? Baru ngeh, Pak. Pada tadi saya sengaja saya pancing biar nanya itu, ternyata nggak ada yang nanya ternyata. Waduh, gagal saya berarti, gagal mancing. Yaudah, saya tanya deh, ada yang bisa jelaskan nggak ini kenapa kok sama? Seharusnya beda nggak ini? Beda apa enggak? Halo? Yaudah, saya lihat kayaknya sedang nyari di Google ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita jelaskan aja. Gini ya, ini memang sama sebenarnya 8.000 byte. Ini nggak salah, benar ini 8.000 byte maksimal atau 8 kilobyte ya. Kecil sebenarnya. Tapi bedanya adalah di
sini saat saya contohkan ya. Kalau misalnya saya nuliskan field nama, tapi tipenya saya tuliskan dengan char, ini ya char ya, dengan nama tapi pakainya varchar. Itu sebenarnya bisa aja, tapi kalau dalam kasus ini nama itu jangan pakai char walaupun sama ukurannya dengan varchar 8000 byte. Kenapa? Karena kalau char itu misalnya ya, ini misalkan nih. Kalau kita tentukan charnya itu size-nya atau ukurannya adalah 50 karakter. Terus kita isi hanya 10, maka sisanya berapa? Sisa berapa? 40 Pak. 40. Nah, 40-nya ini mubazir nggak kepake. Tetap dianggap ada isinya walaupun kosong. Itu kalau char. Tapi kalau varchar, misalkan kita isi 50, kita tentukan 50 ukurannya, terus kita isi 10, maka sisa 40 ini akan dihapus dari memori oleh server. Jadi varchar itu kalau ada sisa, dia nggak mau sisanya itu mubazir gitu loh. Dia langsung hapus sisanya tadi. Paham maksudnya? Paham, Pak. Oke. Ada yang mau tanya? Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada, saya teruskan untuk ekspresi dan operator pada MySQL itu ada penjumlahan atau perkalian, atau penggabungan atau pengurangan. Terus ada istilah not, and, all, between, in gitu ya, like, or, sum, dan seterusnya, atau sama dengan. Jadi misalnya kita mau cari data antara tahun 2010 sampai 2021. Nah, itu berarti pakai between perintahnya. Nah, ini dia, pakai between. Kalau kita mau mencari data yang nggak sama persis, mirip-mirip, misalkan kita mau cari semua data mahasiswa yang mengandung kata nur gitu ya. Kita jangan pakai sama dengan, tapi pakainya like. Berarti select-nya adalah like. Like sama dengan nur gitu ya. Bukan sama dengan sih. Like persen nur gitu. Jadi itu caranya untuk mendapatkan query. Jadi semua setelah kita perintahkan tadi, kita commit, maka akan muncul semua hasil nama mahasiswa yang mengandung kata-kata nur di namanya. Ada Nur Afifah, ada Nur Rahman, ada Nur Laila gitu ya. Jadi semuanya yang ada nurnya muncul hasilnya kalau pakai like. Tapi kalau cuma sama dengan, maka ya persis dengan itu. Jadi kalau misalnya kita mencari data sama dengan nur, sedangkan nur itu adalah dianggap sebagai string absolute, jadi nama yang akan tampil itu adalah nama yang persis cuma nur gitu aja. Nur Afifah nggak akan muncul karena nggak dianggap sama dengan nur. Makanya harus pakai like. Itu contohnya ya. Nanti kita akan masuk ke situ nanti. Akan ada contohnya. Nah, ini akan nanti kita buat database-nya seperti ini. Ini ada struktur tabel namanya ya. Struktur tabel itu nanti sangat terpakai kalau kalian bikin laporan skripsi. Kalau ada yang mau merancang database itu akan memakai yang ini. Contohnya. Ya namanya klausa ya atau apa ya, istilah untuk menyebut perintahnya. Kan tadi ada DML ya, data manipulation language. Untuk contohnya ini misalkan kita pakai select. Select itu
formatnya seperti ini. Template-nya select, nama tabel, from, sorry bukan, salah ya, saya koreksi ya. Select, nama field, from, nama tabel, where, kondisi. Nah, kalau seperti ini, misalnya ada select ya. Select kan tadi untuk menampilkan tuh, untuk read. Kita punya tabel mahasiswa. Misalnya ada name, nama, kemudian jenis kelamin, asal, tanggal lahir, fakultas, program studi. Kita punya tabel seperti ini. Nah, kalau ingin menampilkan hanya mahasiswanya saja, namanya yang muncul, maka kita bisa memberi perintah seperti ini ya. Select nama from mahasiswa. Jadi akan muncul semua nama mahasiswa, tapi satu kolom aja. Yang kolom lain dia akan diabaikan karena kita pengennya cuma men-select namanya saja. Contoh kedua, misalkan kita mau men-select langsung tiga kolom ya. Berarti tinggal select nama fieldnya, name, nama, kemudian jenis kelamin dari tabel mahasiswa. Maka akan muncul 3 kolom seperti ini. Nah, kalau yang contoh ketiga ini adalah pakai distinct ya. Distinct itu berarti untuk yang sama itu dibuang. Jenis kelamin ada berapa biasanya? 2 apa 3? 2, 3 Bukan gue. ya. Kalau ada yang pernah daftar online ternyata ada jenis kelamin lainnya? Ada Pak. Pernah ya. Biasanya Google ya, ada lainnya. Atau mungkin yang masih dalam ini ya, dalam proses pencarian jati diri, jadi ada lainnya. Tapi kalau di standarnya mungkin cuma ada 2 ya, kalau di negara kita yang dipakai 2. Jadi untuk misalnya dalam jenis kelamin itu kita mau mencari ada berapa sih jenis kelamin itu. Nah, kita bisa pakai distinct. Nih ya. Pakai distinct, select distinct gitu ya. Jadi yang muncul cuma yang 2 macam tadi itu, L dan P. Yang lain diabaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau menampilkan semua? Nah, bisa pakai bintang. Jadi select bintang from mahasiswa. Jadi semua akan tampil seperti ini tanpa ada filter. Nah, misalnya kita mau memanipulasi data yang muncul, kita pakai alias. Alias itu berarti dikasih nama yang baru ya. Jadi gini, select name, nama. Nah, name dan nama ini sudah 2 field ya, atau 2 kolom. Nah, khusus yang nama itu diberi alias sebagai nama MHS. Maka muncul di sini nama MHS, bukan nama lagi, karena sudah diganti dengan nama alias. Kemudian seks sebagai jenis kelamin, maka yang muncul bukan seks lagi, tapi jenis kelamin, gitu ya. Itu namanya istilahnya adalah alias. Sampai sini ada pertanyaan? Paham atau sudah paham banget? Kalau paham banget kita praktek. Wah, ini kayaknya nggak ada nih. Kalau nggak ada saya tutup mic-nya ya. Paham, Pak. Ada Pak. Mulai paham, Pak. Mulai paham atau tambah bingung? Nggak kan ya? Nggak bingung ya? Enggak, nanti mungkin dipraktekkan nanti lebih paham mungkin, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada kita praktekkan. Dulu pernah saya suruh ini ya, memilih atau voting mau praktek pakai visual atau mau komen line. Pilih mana? Visual. Oke, Sari sudah pinginnya komen line ya. Kalau yang lain gimana? Mana ada begitu? Astagfirullahaladzim. Visual. Bapak mantap. Tidak boleh mempalsukan hasil musyawarah itu tidak boleh, Pak. Oke. Yang lain gimana? Bapak beri
waktu 5 detik ya. Kalau nggak ada yang ngomong berarti kita pakai comment line seperti kata Sari. Kalau visual Pak. Wow. 5, Visual 4, Pak. 3, Harus visual. 2, Kita dianggap visu. Tim visual Pak. oke. Ya udah, yang visual 3 orang nih. Ayo yang lainnya berarti ini comment line semua ya. Visual Pak. Ayo Ron, visual Ron. Visual Pak. Visual Pak. Visual Pak. Ya, visual. Soalnya yang ngomong visual cuma beberapa orang, berarti kan sisanya yang comment line berarti. Yaudah, yang comment line angkat tangannya di meet. Saya pengen tahu nih yang comment line. Oh, Hakim. Oh, ada lagi. Sudah 200 orang yang comment line. Kalau yang visual angkat tangan. Angkanya dimodifikasi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Oh, cuma 13 ya. Kita kan ada 37 kan ini ya. Benar ya? 37 ya. Nah, 37 itu cuma saya hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cuma 15 sekarang. 30. Nah, sekarang 38. 38 kurang 15 berarti berapa ya? 18. 18 ya. Nah, berarti menang yang comment line berarti. Saya merasa terbodohi ya. Benar kan ya, Pipah ya? Halo? 38 orang yang hadir, yang tadi yang visual berapa orang tadi? 15 ya? Berarti kan 38 kurang 15, 33. Nah, 33 comment line, berarti menangnya comment line. Yaudah, kita comment line ya. Itu ngapain? Oke, itulah gunanya gunanya tangan diangkat. Oke, saya bukakan dulu. Sudah dibukakan ya? Asamnya ya? Sudah belum? Halo? Ada yang buka SAM? Wah, nggak ada nih yang buka SAM. Ini Pak Sudah, Pak, sambil. Sudah Pak. Oke. Silakan nyalakan minimal MySQL-nya aja yang dinyalakan. Kalau misalnya Apache nggak nyala nggak apa-apa, karena kita pakai command line aja. Yang Apache nggak usah nyala nggak apa-apa ya. Cukup nyalakan yang minimal MySQL. Kalau sudah nyala, kita buka file explorer. SAM-nya kan diinstal di D ya. Saya sudah mengatakan jangan di C tapi di D, makanya harus dibuka di D. Kemudian di sini ada SAM. Saya buka SAM di sini. Terus di sini ada folder MySQL di sini ya. Klik buka. Kemudian buka lagi bin. Lengkapnya adalah data SAM MySQL bin. Sudah dapat? Ya Pak. Oke. Kalau sudah, klik di sini, di alamat sini. Silakan ketik CMD. CMD, tekan enter. Maka akan muncul seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Lokasinya adalah D SAM MySQL bin. Nah, kalau sudah, kita ketik MySQL bukan enter ya, minus. Wah, gini. Coba kalian ketik dulu MySQL seperti ini aja. Kali. Kalau muncul tulisan akses denied seperti punya saya, berarti harus pakai password. Tapi kalau nggak muncul seperti ini, berarti sudah berhasil, nggak usah pakai password. Ada yang sudah coba? Munculnya seperti apa? Sudah Pak. Sama kayak Pian.
akses di net ya. Ya. Oke. Oke, kalau akses di net berarti dia membutuhkan user untuk login. Jadi kita ketik seperti ini, MySQL spasi -u spasi root. Root itu username-nya, kalau nggak ada yang rubah defaultnya root, tapi kalau ada yang rubah username-nya ya harus disesuaikan lagi ya. Kemudian spasi -p. Kalau sudah enter. Kemudian dia minta password. Password ini kalau dulu pernah disetting sebelumnya, maka masukkan password. Tapi kalau nggak pernah memasukkan password, nggak merasa merubah password database MySQL, berarti nggak usah dimasukkan password ya. Kalau saya kasih password, saya ketik passwordnya. Enter. Nah, kalau muncul seperti ini, welcome to the MariaDB monitor, berarti sudah selesai dan berhasil. Tinggal kita jalankan sintaks yang berikutnya. Ada yang berhasil? Berhasil, Pak. Oke. Yang lainnya? Yang lain berhasil Proses nggak? Pak, agak error di outputnya. Errornya gimana? Ada lagi yang masih belum? Proses Pak. Proses. Di sini dipinta pas. Kalau minta password, coba enter aja. Kalau memang nggak merasa memasukkan password. Bisa Pak, bisa. Oke, harus bisa ya. Masa laptop 15 juta kok nggak bisa? Ngefek. Ngefek ya. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita fungsikan ya. Pertama kali ya, perintah pertama kita akan melihat daftar atau list database yang ada di sini apa aja sih, gitu ya. Caranya tinggal ketik comment list, bukan list ya, show maksudnya. Show databases. Jangan lupa dikasih titik koma. Kalau nggak dikasih titik koma nanti nggak akan muncul perintah hasilnya ya. Maka akan muncul seperti ini. Ini nama-nama database yang sudah ada di komputer saya. Ada banyak ya. Ada puluhan. Kalau kalian mungkin yang baru pertama kali mau bikin cuma 4 atau 3 gitu kalau nggak salah. Ada nggak muncul? Ada, Pak. Ada. Oke. Ada berapa yang muncul database-nya? 3 atau 4? 6, Pak. Oh, 6. Oke. Yang lain sudah bisa muncul? Habis show database yang itu masih error Pak. Masih error 1064. Sudah betul nggak yang diketik? Dicek lagi. Nah, kalau yang diketikkan show space database titik koma. Database munculnya informasi skema, masuk nilai performance. Error ya? 6 Pak, Pak database. Ada 6. Nah, berarti muncul itu, bukan error. Oke. Ada yang belum berhasil? Oke, itu melihat database ya. Sambil dicatat perintah-perintahnya karena ini penting. Ini untuk sintaks command line. Nah, sekarang kita bikin database ya. Mau bikin database itu pakai sintaks namanya create. Jadi ketik create database, kita mau database-nya apa? Misalnya kita mau database supaya lebih rapi, kita kasih inisial DB ya. DB underscore misalnya, saya cek dulu.
Oke, pastikan di sini nggak ada database yang nama yang sama yang di sini. Di sini ada DB underscore antrian, coba, dan premium. Nah, kalau yang di sini saya mau coba namanya DB underscore latihan ya. Kemudian enter. Nah, akan muncul query one row affected. Berarti sudah berhasil. Nah, kalau ingin melihat hasilnya, tinggal kita show databases lagi, enter. Nah, di sini muncul DB latihan. Berarti berhasil ya. Kita tadi bikin database latihan. Sudah berhasil? Sudah, Pak. Oke. Mudah kan ya? Kemudian yang berikutnya, berita berikutnya, kita sudah membuat database, sekarang kita akan menggunakan database-nya. Nah, caranya tinggal mengetikkan use nama database tadi apa? DB latihan ya. Enter. Maka akan muncul database change. Berarti sudah diubah ke DB latihan. Sebelumnya kan non ya. Kita sudah ubah ke DB latihan. Nah, setelah ini kita bisa memanipulasi database-nya dengan cara menambahkan tabel. Nah, misalkan kita tadi kan ini ya. Kita tadi kan mau bikin database apa tadi? Mahasiswa kan ya? Bukan. Tabel maksudnya. Tabel mahasiswa ya. Nah, kita bikin tabel mahasiswa. Berarti caranya ya, create tabel mahasiswa, terus dalam buka kurung kita ketik pertama adalah name, berarti name sebagai char ya, berarti name char, size-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7. Kemudian auto increment sebagai primary key, karena name itu primary key ya, yang unik. Kemudian lanjut ke nama ya, nama sebagai varchar, panjangnya 50, tidak boleh kosong, berarti not full. Kemudian sex itu berarti jenis kelamin, cuma ada satu, berarti pakai yang char aja, ini satu kayak gini ya. Kemudian not null, kemudian asal pakai varchar, ukurannya nggak usah banyak-banyak, mungkin 25 cukup ya, asal kota aja, ini bukan alamat ya. Not null juga, tidak boleh kosong. Kemudian tanggal lahir berarti pakai date time. Ingat ya, tanggal lahir itu kan 2 kata, berarti pakai underscore, jangan dipisah. TGL lahir gitu aja ya. Berarti pakai date time. Null ya. Null. Kemudian
Kemudian selanjutnya ada fakultas pakai varchar, ukurannya 10 ya, 10 cukup. Not null, kemudian terakhir prodi. Prodi pakai varchar, ukurannya 20. Not null. Kemudian oke, sudah ya. Ketik koma, enter. Nah, ini ada error ya, ada NIM. Nah, coba kita koreksi di atas. Oh iya, sorry ya, ini nggak pakai auto increment ya. Karena NIM itu kan di apa namanya, diketik manual ya. Kecuali kalau misalnya mau pakai yang berurut. Nomor urut kan 1, 2, 3, 4, 5 urut. Oke, sudah selesai ya. Jadi ini ada query OK, 0 rows affected. Maksudnya ini sudah terbuat struktur atau skema tabelnya, tapi belum ada recordnya atau isinya atau value-nya, makanya disebut dengan 0 rows atau 0 rows affected. Tapi sudah tercipta ya. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah selesai atau belum? Atau bingung? Atau Saya sih ketinggalan jauh ya Pak. ya, Izin bertanya Pak. ya boleh. Itu untuk yang misalkan fakultas varchar itu 10, 20 prodinya itu maksudnya apa Pak? Itu ukurannya. Ukuran panjang karakternya atau hurufnya. Jadi maksimalnya itu Kak Pak. Ya, maksimalnya seitu. Misalkan kan NIM ini kenapa kok saya kasih 7? Karena kan di sini ada 7 digit ya. Makanya saya kasih 7. Jadi maksimal itu cuma 7, lewat dari 7 nggak bisa disimpan. Akan kepotong nanti. Misalkan ada yang maksa ngisi 10 atau 8, maka nggak akan tersimpan yang sisanya. Kalau nama maksimalnya kan 50 ya. Jadi kalau ada nama yang lebih dari 50 karakter, maka nggak akan tersimpan sisanya. Gitu, Apipah? Kalau misalkan error Pak itu gimana Pak? Ngembalikannya atau gimana? Errornya seperti apa? Pas di enter error Pak. Ada pesannya kan? Kalau errornya kayak gini, kayak punya saya ini, yang ini ya, ini kan tadi karena saya tambahkan auto increment. Seharusnya nggak ada auto increment karena kan ini bukan apa ya ini, bukan integer, dia kan karakter, makanya dia error. Setelah tadi saya hapus, baru bisa ini. Kalau misalkan errornya tidak diketahui, berarti itu memang nggak ada gitu kan Pak ya? Errornya seperti apa? Unknown database. Unknown database, berarti belum di use database-nya. Gimana itu Pak? Yang ini nih, yang di atas nih. Nah ini. Sudah di use belum tadi? Sudah Pak. Oh sudah, tapi masih nggak mau. Iya error Pak, itu nggak bisa dikembalin berarti Pak ya? Bisa sih, mungkin karena salah ketik aja kayaknya. Ada yang salah ketik di create table-nya ini. Oh, sama error di situ juga, Pak. Errornya apa? Seperti apa errornya? Atau mau di share screen? Silakan di share.
Saya buka share screen-nya. Ayo, di-share. Di-share aja. Ini siapa yang share nih? Musin. Ini di sini Pak. Habis di latihan langsung on ke non. Oh, berarti belum. Di sini kan Pak nggak ada. Tadi kamu belum create berarti itu. Belum buat tabelnya tuh, Buat database-nya, belum. buat database-nya tuh. Ya, coba ketik dulu, ketik. Create, Oh. Kayak apa nih Pak? create. Ketik create. Pakai T, create. Ya. Create, TE. Ya, spasi. Jangan di enter. Udah, kamu teruskan deh. Langsung aja ketik database. Spasi. DB_latihan. Underscore, jangan strip. Titik koma. Enter. Oh, salah. Jangan database lagi. Udah cukup. Titik koma langsung aja. Hapus saja itu. Jangan nah, itu titik koma. Enter. Nah, baru ketik use database tadi itu. DB langsung nggak Pak? Use DB_latihan. Ya, itu udah tuh, tinggal di ketik perintah yang creatable tadi. Apipah kayaknya sama nih masalah kamu sama kayak punya Musin. Iya Pak, sama Pak. Tapi sudah tahu tadi harus create dulu. Ya, sekarang sudah sampai mana? Sudah yang creatable sudah ditulis belum? Sudah sampai use DB latihan. Oke, berarti belum yang di perintahnya tadi create belum ya? Create tabelnya belum ya? Di create dulu Pak, tadi sudah selesai di situ. Enggak, maksudnya yang create tabelnya belum, yang ini, yang paling bawah tadi. Ini belum ya? Belum ya ini ya? Belum Pak. Ya udah, ketik ini aja. Sari masih error? Masih. Errornya apa? Di bagian thread juga Pak, cuma sudah saya coba nggak bisa muncul. Apa tapi masih MariaDB sih. Berarti sepertinya harus ganti laptop baru itu. Harus apa Pak? Kenapa? Harus apa saya? Harus ganti laptop gitu. Ya, harus ganti laptop baru kayaknya itu. Mungkin bisa saya pertimbangkan kalau Bapak bisa ngusulin dana ke pemerintah, kayak misalnya mahasiswa Stekom dapat Mac Pro gitu atau gimana, mungkin bisa. Ya, nanti Bapak usulkan ke Presiden 2024. Ya, Kak. Jadi Bapak juga dapat gitu. Mac paket Mac gitu. Pak, tolong tahan tawa, Pak. Siap. Wah, ini kayaknya sudah mau habis waktu ya. Sudah pas Pak. Iya, mau lanjut apa mau stop? Atau habiskan dulu ini ya? Create table dulu. Saya tunggu, bentar, ini sampai sini aja deh ngetiknya. Nah, sampai sini. Kalau ada yang sudah sama kayak punya saya, tampilannya segera konfirmasi ya.
Ini bisa jelas atau nggak jelas nih yang tampil di layar? Jelas, Pak. Oke, sampai mana ngetiknya? Sampai nama varchar, Pak. Nama varchar. Oh ini ya, masih separuh ya. Hati-hati jangan sampai salah ketik satu saja salah, entah spasi, entah koma, atau entah yang lain, nggak akan berhasil ya. Izin bertanya, Pak. Iya, kenapa? Arti not null itu apa tadi, Pak? Not null itu tidak boleh kosong. Oh, iya, Pak. Sudah selesai? Dikit lagi, Pak. Oke.
Sudah Pak, tapi ada yang salah ketik. Gimana errornya? Tadi salah ketik Pak, tak ketik huruf C. Jadi nggak Terus bisa dikembalikan lagi. coba di share screen aja. Bisa, tapi tak di share screen. Ini pilihannya share-nya nggak bisa diketik Pak. Coba ulun cancel dulu. Klik gambarnya dulu. Terus seluruh layar jendela tab kah? Ya. Kelihatan kah? Ini tadi pakai tab ya, Pipa ya? Iya Pak. Yang benar Jangan yang mana? jangan pakai tab, pakai yang Jendela. entire screen aja. Nanti baru minimize Chrome-nya, terus buka itunya komennya, atau komennya aja pakai ini, pakai jendela aja deh. Pilih yang jendela atau window. Baru kamu pilih CMD. Ya Pak, ini saya coba. Hmm. Ini tidak dapat membagikan layar Anda. Terjadi kesalahan Pak. Sebentar. Kalau nggak bisa, pilih yang entire screen aja deh, yang seluruh layar. Menu untuk share screen-nya tadi nggak bisa diklik lagi nih Pak. Gimana ya? Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Nggak muncul apa-apa gitu kah? Iya Pak, kalau misalnya yang lambaikan tangan tuh masih bisa diklik, yang titik 3 masih bisa, tapi yang Oh. share screen-nya nggak bisa. Atau pinjam punya Sari kah dulu? Di gimana Pak? Layar berbagi layar punya Sari. Oh iya, Sari yang di share. Tapi saya HP, Pak. Mau pakai HP? Iya. Yang pakai komputer siapa? Cuma Apipa? Roni. Roni. Saya Pak. Enak anu aja. Apa namanya? Ini kamu pakai anu ya? Pakai Chrome ya, Apipa? Iya pakai Chrome Pak. Kalau nggak bisa diklik mungkin error, jadi coba kamu keluar masuk lagi deh. Saya coba dulu Pak ya. Iya. Coba yang seluruh layar Kak Pak. Ya, coba yang seluruh layar. Share. Ya, itu di minimize aja Chrome-nya. Nah, ya. Coba lihatkan yang errornya yang mana tadi? Yang salahnya yang tadi mana yang salahnya? Yang salahnya yang ini Pak. Oh, Ada huruf tergabung. C-nya. Oh, iya. Beda. Terus tuh di sini lupa underscore-nya. Dua itu aja. Iya Pak. Kamu tekan panah ke atas. Gini, gimana? Panah di keyboard. Panah ke atas. Ya. Satu kali aja. Sorry Pak. Tekan panah bawah, direndam. Tekan panah bawah dulu. Direndam nggak Pak? Iya, panah bawah direndam. Ya, itu terakhirnya yang kamu ketik kan? Iya. Ya, pakai panah kiri, geser panah kiri, terus
direndam aja panahnya sampai ke yang mana kamu salah, perbaiki. Baru di backspace. Ya di spasi kan. Oh ya mau Pak. Ya. Terus yang tanggal lahirnya kasih underscore. Ya, coba enter. Langsung enter aja Pak. Ya, enter. Masih error. Ada yang salah berarti itu. Apa yang salah ketik? Coba saya cek ulang. Mahasiswa. Nah, itu ada yang sex char itu nor null itu, harusnya not null itu. Jadi ini panahnya direndam lagi Kak Pak? Panah ke atas 1 kali, Iya. baru panah ke kiri direndam sampai ke yang mana yang mau dikoreksi. Oh iya Nornul. Sorry Pak. Iya, ini kayaknya Mau sudah cepat, ribu. mau cepet-cepet aja. Not, ya. Not nul. Nah, coba enter. Nah, Udah mau kan? Pak. Iya. Ini kayaknya sudah kerindu berat kayaknya kamu. Stop sharing berarti Pak ya. Saya Ya izin. Ya, stop. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke ya, sudah jam 3, saya anggap sudah hari ini selesai. Nanti silahkan kalau ada yang tertinggal, materinya bisa disimak di channel YouTube saya. Sudah tahu kan alamatnya ya? Sudah Pak. Sudah ya, nanti tinggal di subscribe, like, share, and comment. Dan nyalakan loncengnya. Oke, sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan satu hal dulu yang terakhir ya. Saya saat ini sedang mengadakan riset. Ini melanjutkan yang dulu. Mungkin masih ingat ya, yang dulu pernah saya minta mahasiswa mengisi percakapan bahasa Banjar ya. Mungkin masih ingat ya? Masih ingat ya? Ingat Pak. Oke. Ingat Pak. Ini ada riset lanjutan. Kalau dulu kan bahasa Banjarnya umum. Nah, kalau yang riset yang lanjutan ini adalah khusus untuk Stikom. Nanti alamatnya saya share di komen. Saya share sekarang ya. Silakan dibuka di komen di Meet. Saya buka dari sini. Nanti silakan diisi. Ada 3 halaman. Halaman pertama misalkan ini ya, saya kasih contoh. Misalkan nama mahasiswa Sari. Ini ya Sar ya, namamu ya Sar. Oke, kelasnya misalnya kelas berapa ini? TI 3 ya? TI 3 lokasinya di Balangan. Nah, sekarang mata kuliah yang sedang diikuti apa? Misalnya ada yang double kan? Kalau TI 3 tuh kalau nggak salah mata kuliahnya ada ikut yang kecerdasan buatan dengan basis data. Silakan dicontreng yang mana yang sesuai. Terus tanggapan Anda selama mengikuti perkuliahan yang saya ampu, misalkan apa gitu ya, silahkan kalian tulis di sini. Ini bisa dibuat paragraf. Mungkin ada saran atau kritik atau mungkin respon positif, silahkan diketik di sini. Misalkan saya kasih contoh aja ya. Ini cuma cuma contoh aja. Kalau kalian misalnya mau punya pendapat pribadi, silahkan ditulis. Nggak usah malu atau nggak usah takut, silahkan tuliskan seadanya. Kemudian di next ya. Ya, saya sudah diisikan. Enggak, ini kan cuma contoh. Kalian Pak. Nanti Bapak cancel nggak Bapak submit nanti. Astagfirullah. Nah ini ya, ini ada kalau semalam kan 100 pertanyaan minimal minimal ya. Kalau ini nggak banyak kok, cuma 20. Tapi saya minta yang berkaitan dengan
kampus atau akademik kita di STKOM ya. Silakan buat pertanyaan dan jawabannya, tapi pakai bahasa Banjar. Tapi ini spesifik yang berkaitan dengan kegiatan atau kondisi kampus kita dalam bahasa Banjar. Sebagai contoh, saya contohkan satu. Misalkan pertanyaan satunya, ini pakai bahasa Banjar ya, nggak usah pakai huruf kapital, huruf kecil semua aja. Dan tolong jangan disingkat supaya lebih rapi ya. Misalkan saya tuliskan kayak gini. Nah gini ya, nggak usah pakai tanda tanya. Nah ini pertanyaan satu, jawabannya ini misalkan itu kayak gitu ya, itu contohnya. Nanti silahkan ditambahkan lagi yang lain. Halaman kedua ini adalah 1-10 Q&A. Nanti kalau di next, kan ada 10 lagi baru disubmit. Ini contohnya ya, salah satu contoh. Misalkan gini, misalkan kalian punya pertanyaan yang sudah tahu jawabannya, silakan ditulis juga. Tapi misalkan ada pertanyaan yang nggak tahu jawabannya, misalkan kalian sendiri pun nggak tahu jawabannya apa, silakan bisa tanyakan ke admisi ya, ke admin. Nanti bilang aja kalau ditanya untuk apa, untuk Pak Bambang melakukan riset gitu aja. Sudah tahu kok mereka. Semua sudah disampaikan ke Pak Slamet. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Nanti saya tunggu maksimal minggu depan tanggal 19 September ya. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti saya kirim di grup untuk linknya. Nah, untuk rekaman perkuliahan hari ini saya nanti akan upload ke channel YouTube. Silakan nanti di-share. Sebelum saya tutup, silakan dinyalakan kamera, saya foto dulu. Sari lagi pakai seragam pramuka ya? Sar. Oke, nanti jangan lupa bawa oleh-oleh dari Tanjung sehingga ke rumah Bapak. Boleh, tapi transfer dulu Pak, nanti saya beliin. Oke, nanti Bapak transfer ini ya ke rekening anak Bapak. Oke, saya hitung sampai 3, 1, 2, sebentar, ada yang masih malu-malu. Putri Lutfiah bisa ditunjukkan wajahnya, gak usah malu-malu. Gak akan saya jual kok fotonya. Ini buat bukti aja kalau saya sudah melakukan perkuliahan. Oke, 1, 2, 3. Senyum yang paling manis. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu selanjutnya, 3 minggu lagi ya, kayaknya. Oke, saya cukupkan. Selamat siang, selamat makan-makan di kafe. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Oke. Terima kasih, Pak.